Pogo. Itulah sapaannya. Ia mengklaim dirinya sebagai mas-mas KKN abadi. Terpanggil kembali ke tempat ia dan rekan-rekannya KKN pada tahun 80-an. Lewat kegiatannya itu, Mas Pogo mendapat banyak penghargaan. Oke, baik. Ini dia Mas Jiwo Pogo. Selamat siang, Pak. Selamat siang, kawan-kawan. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik-baik. Jadi cuacanya agak mendung-mendung panas ya? Ya, tengah. Cerah, ya. Nah, jadi kebetulan hari ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat amat menginspiratif, yaitu Mas Jiwo Pogo. Biasanya sapanya dengan sapaan Mas. Iya, Mas Jiwo. Iya. Mas Jiwo. Ya. Jadi bisa diperkenalkan Mas, bagaimana sih Mas Jiwo Pogo ini bagi teman-teman yang belum ngerti nih tentang Mas Jiwo Pogo ini? Oke. Perkenalkan ya, saya sebetulnya oleh orang tua dikasih pusaka nama Jumali Wahyono Perwito. Saya masih punya nama lagi selain Jiwo Pogo, yaitu JJ Wahyono. Itu nama bisnis, dan kan saya bisnis mebel kan. Nama pusaka orang tua terlalu panjang, terus saya dikasih nama oleh orang dari luar negeri, nyebutnya JJ Wahyono untuk lebih mudah. Kemudian saya juga dikenal, justru saya lebih dikenal khususnya di media, itu dikenal sebagai Jiwo Pogo, di mana saya di sana berperan sebagai relawan. Khususnya saya memulai menjadi relawan di Wonogiri sejak tahun lama ya, mungkin kalian itu baru setelah masih kecil ya. Saya menjadi relawan sejak tahun 2007. Iya, 2007. Udah lama sekali, tapi Nisa kelahiran tahun? Oh, saya itu kelahiran tahun 2004. 4 tahun berikutnya saya sudah jadi relawan. Sekarang sama-sama kita duduk di sini. Iya. Dan walaupun udah lama, tapi semangatnya itu masih sangat membara loh. Ya. Oh iya, harus. Iya, harus. Bangsa ini hanya maju kalau kita mempunyai semangat selalu membara. Jangan berhenti. Terus gimana sih Mas Jiwo ini tentang kok bisa dikenal menjadi desa wisata Pogo itu, bagaimana awal mulanya? Desa wisata Pogo itu hanya sebetulnya ya, saya cerita ke kawan-kawan dulu ya. Desa wisata Durian Pogo itu sebetulnya hanya satu dari belasan program yang saya jalankan di sana. Kenapa saya katakan program? Karena memang saya menjadi relawan di Wonogiri bagian timur, khususnya di lereng Lawu bagian selatan ya, di mana desa Pogo itu berada. Saya menjalankan itu seperti program mas-mas KKN, cuma abadi. Jadi saya jadi relawan. Format apa ya yang cocok untuk saya lakukan di sini? Saya investor di sana, saya bukan. Kalau investor itu masuk memberi modal, kemudian mengambil hasil, kemudian sekian pada petani misalkan. Saya bukan itu. Jadi saya bukan investor. Jadi akhirnya saya ingat, karena memang di desa Pogo itu pula lah, dulu tahun, lagi-lagi zaman purba, tahun 1993 saya sudah menjadi KKN di sana. Itu tahun 2 bulan di Wonogiri itu. Jadi akhirnya ketika saya menjadi relawan, format yang aku pakai adalah KKN aja, mas-mas KKN. Jadi yang saya lakukan di sana adalah saya menginspirasi, kemudian saya memberi insentif permodalan. Tidak harus besar, tapi modal dari saya pribadi. Kalau dulu KKN oleh tim, sekarang saya sendiri. Kemudian saya pula yang menjalankan program itu, turun ke lapangan, mengawasi semua oleh saya. Setelah berhasil, 100% dinikmati oleh masyarakat, seperti program KKN. Nah, itu format yang aku pakai selama menjadi relawan di Wonogiri gitu. Jadi gitu ya, awal mulanya bisa dipanggil sebagai Mas Jiwo Pogo karena usaha dari Mas Jiwo ini dalam mengembangkan desa Pogo yang terpuruk dalam finansialnya menjadi berkembang sekarang seperti sekarang.
yang terkenal yaitu durian pogoknya ya. Iya. Nah, untuk selain dari situ kan Mas Pogo ini menjadi terkenal seorang mas-mas KKN yang abadi sampai Iya, sekarang. iya. Apakah Mas Pogo ini hanya saat ini mengembangkan desa Pogo atau adakah desa lain yang pernah Mas Pogo bina? Jadi gini, saya menjadi relawan di Wonogiri itu kan panjang, Ya. lebih dari 10 tahun. Perjalanan waktu itu pasti juga akan mengubah sepak terjang kita kan. Akhirnya ya selama perjalanan itu juga akhirnya saya juga mengembangkan desa-desa lain. Ada dulu di Wonogiri bagian barat ya, itu berarti kurang lebih 50 km dari Popok di Popok sana, ada desa Sako Gunung. Saya juga termasuk bidan yang membidangi kelahiran dari desa wisata Baru Pandang Sako Gunung. Kemudian di desa wisata Rotan, tempat saya tinggal asli ya, saya tinggal di sekitar Gawok stasiun, kan ada sentral mebel Rotan di situ. Saya bekerja di sana sebagai salah satu pengrajin karena saya dikenal sebagai relawan dan mempunyai bukti bahwa saya bikin desa wisata. Akhirnya tahun 2013 ya, saya agak lupa, desa wisata Rotan itu muncul. Saya termasuk orang yang membidani dari kelahiran desa wisata Rotan itu, di mana saya selama 1 tahun pernah menjabat sebagai ketua POK Darwis, kelompok sadar wisata wisata Rotan Trangsan. Kemudian saya lebih banyak lainnya ke Kalimantan. Karena itu kalau Kalimantan terlalu panjang, saya banyak cerita tentang Kalimantan, tetapi biar tidak melebar, kita mungkin kali lain kita bicara lagi soal Kalimantan ya. Jadi emang sepak terjang dari Mas Jiwo ini emang sangat luas ya, bukan hanya yang emang berawal dari di Wonogiri itu ya, Mas, ya, dari awal itu terus lalu berkembang ke tempat-tempat lain yang Mas Jiwo bina. Terus kalau sekarang itu kan Mas Jiwo Pogo lebih berfokus ke mana sekarang itu? Jadi gini, kalau ditanya fokus kemana, suatu saat pokok harus aku lepas. Jadi saya lebih fokus kepada menginspirasi kawan-kawan mahasiswa untuk bersedia kelak di masa nanti ketika sudah menjadi profesional, sudah bekerja, sekali-sekali terjunlah ke lapangan. Jadilah mas-mas KKN juga boleh, atau menjadi relawan apapun di sekeliling. Tadi sekelilingnya. Karena apa? Kehadiran seorang relawan itu pasti menjadi pengikat. Contoh, ketika suatu titik itu ada seseorang relawan, entah bidang apapun, pasti orang masyarakat saling mendukung. Nah, artinya apa? Kehadiran relawan itu selalu mempersatukan. Jadi kalau kehadiran relawan itu di suatu titik ini semakin banyak, otomatis persatuan itu semakin banyak. Karena apa? Modal pembangunan suatu bangsa sesungguhnya adalah persatuan. Jadi saya tanya dulu pada Nisha atau kawan-kawan semua ya, ada berapa relawan yang adat yang tinggal di lingkungan RT kamu? Belum terlalu banyak ya. Ada berapa? 0? Tidak ada. Tidak ada. Iya. Sekarang 1 RW 0 juga kan? Iya. Satu keluarga mungkin 0 juga. Tidak masalah, menjadi relawan itu memang bukan suatu profesi ya. Karena relawan itu tidak menghasilkan uang. Jadi kalau seseorang mengejar profesi, mencari uang, itu kewajiban. Menjadi relawan itu bukan kewajiban. Tetapi saya cuma menyontohkan pada diri saya sendiri, ketika seseorang itu sudah mempunyai profesi, oh saya mempunyai pekerjaan sebagai tukang mebel, oh saya mempunyai uang, oh saya mempunyai gaya manajerial tersendiri, saya bisa mengelola uang. Kalau seandainya masyarakat profesional sudah bekerja
dan mempunyai keinginan untuk menjadi relawan, maka akan tumbuh relawan di tempat kalian berada. Dulu di RT itu nggak ada, sekarang ada relawan satu. Tidak harus untuk satu desa, bisa saja untuk satu RT atau bahkan satu orang. Bukan masalah besar, yang penting ada relawan dan bisa ada sesuatu yang produktif di situ. Nah, kehadiran relawan yang semakin banyak di semakin titik, siapa tahu dulu satu kelurahan nggak ada relawan, sekarang ada relawan. Nah, satu kecamatan nggak ada, sekarang mungkin ada, tambah menjadi 2. Nah, kehadiran banyak relawan itu seperti saya katakan di depan tadi, menghadirkan persatuan. Karena modal pembangunan sesungguhnya adalah persatuan. Suatu desa dikasih insentif oleh pemerintah atau siapapun modal banyak, tapi masyarakatnya nggak rukun, nggak jadi. Betul kan? Modal pembangunan sesungguhnya adalah yang ringan menjadi, yang berat menjadi ringan, itu karena persatuan. Makanya saya sih pengennya ya mengajak kawan-kawan mahasiswa itu setelah lulus nanti silahkan mencari profesi. Karena apa? Menjadi relawan tuh asik gitu loh. Maksudnya begini, menjadi guru setelah lulus asik, tetapi menjadi guru sekaligus menjadi relawan lebih asik, ya kan? Menjadi pengusaha kalian asik kan, dapat uang. Menjadi pengusaha sekaligus menjadi relawan itu lebih asik. Kalian setelah ini menjadi apa? Ada yang bekerja yang banyak uang lah, di mana membantu BUMN atau manapun itu asik. Tetapi sekaligus bekerja BUMN yang sekaligus menjadi relawan itu lebih asik gitu loh. Dan satu lagi, ini ya biar tidak salah tangkap ya, mungkin kalian bertanya-tanya, menjadi relawan kalau saya dihitung sejak tahun 2007, uangnya dari mana? Iya kan? Saya sekarang gini, saya cerita ini saya melebar dulu. Gak apa-apa cerita langsung ya. Oke. Jadi di dalam pemberdayaan masyarakat yang saya tahu ya, itu kebanyakan itu dimulai dari pembuatan proposal. Proposal kemudian diajukan kepada institusi atau seseorang yang memiliki kemampuan untuk dimintai donasi misalnya. Kemudian juga menggalang masyarakat yang intelektualnya tinggi, imajinasinya bagus sebagai inisiator dan sebagainya. Kemudian yang bergerak di bidang lapangan mempunyai tenaga yang bagus, mempunyai jaringan yang bagus, juga bersatu. Jadi ketika 2 atau 3 komponen, ada yang mikir otaknya encer tapi nggak punya tenaga, nggak punya uang. Ada yang punya uang tapi nggak punya waktu, ada yang punya tenaga tapi nggak punya uang. Kan banyak. Ketika 2 atau 3 komponen ini ketemu, kemudian bikin satu pemberdayaan, kalau berhasil itu wajar kan? Ya, ini yang saya katakan, cara yang benar menjadi pemberdaya itu ya seperti itu. Oleh karena itu cara ini ditempuh oleh 99% masyarakat kita. Setiap bikin gerakan pasti ada bagian kasih uang, bagian ubet-ubet lah, ya kan, kemudian bagian pelaksana itu pasti ada. Oleh karena itu ditempuh oleh 99% masyarakat kita. Tapi jangan lupa, karena juga masih ada 1%. 1% itu adalah cara yang, kalau yang 99% itu saya katakan sebagai cara yang benar, masa konsekuensi logis yang 1% ini adalah cara yang salah. Yaitu apa? Suatu pemberdayaan dipikir dewe, dikerjakan sendiri, didanai sendiri, diawasi sendiri, dedikasi sendiri. Itu cara yang salah, ya kan? Karena menempuh cara yang rumit gitu loh. Tetapi jangan lupa, cara salah yang 1% ini ketika kita lakukan dengan sebaik-baiknya cara, ternyata bisa menghasilkan kebenaran. Buktinya apa? Saya bikin pemberdayaan tidak dibiayai oleh siapapun, kerja sendiri, otak sendiri, pengawasan sendiri. Kan cara yang salah. Saya menempuh cara yang 1% kan? Tetapi saya bisa bikin desa wisata. Ada ekonomi yang naik dari desa itu. Artinya apa? Sekali lagi saya katakan, cara yang salah sekalipun ketika dilakukan dengan sebaik-baiknya cara, ternyata bisa menghasilkan kebenaran. Buktinya saya bisa meningkatkan
para warga pokok. Di sana ada ekonomi yang mengalir dari kegiatan saya dengan cara yang salah. Makanya saya ke depan tuh pengen kawan-kawan itu bikin kampanye ya. Ketika lulus nanti jadi relawan, nggak usah bikin proposal, kerjakan aja sendiri. Kenapa? Ya sekali-sekali kita berbuat salah gitu loh. Kita berbuat salah. Jadi sebetulnya ya rahasia berbuat salah itu sendiri itu adalah tanda bahwa kita tuh orang merdeka. Orang merdeka itu apa? Orang merdeka itu ketika saya punya angan-angan, punya cita-cita, ya jantan, tackle sendiri, angkat sendiri, laksanakan sendiri. Jangan berharap cita-cita saya itu harus terkorelasi dengan orang lain. Jangan berharap cita-cita saya itu hanya akan maju ketika harus dibantu oleh pihak lain. Itu berarti orang belum merdeka. Orang merdeka itu punya cita-cita lakoni diri. Masalah di tengah jalan ada simpati, aku tak bantu kamu ya. Lain cerita. Yang penting wani cita-cita, wani ngangkati diri. Itu yang betul. Itu orang merdeka. Jadi ke depan kawan-kawan semua ya. Jadi nanti kalau kalian lulus, saya pengen sekali kalian menjadi profesional. Mau jadi pengusaha, menjadi apapun boleh, kerja dimanapun, tapi jangan lupa cari yang lebih asik tadi ya. Jadi pengusaha asik, jadi pengusaha sekaligus relawan lebih asik. Kemudian berbuatlah kesalahan, jadi dengan menempuh yang 1% dengan cara yang salah kan? Berarti kalian itu adalah orang-orang merdeka, wani bercita-cita, wani mengangkati sendiri kan? Karena kalau ada filosofi itu, kita itu bisa belajar dari sebuah kesalahan, kita bisa dewasa dari sebuah kesalahan. Biasanya seperti itu. Ya, bisa saja seperti itu. Tapi saya tidak terlalu paham dengan itu. Yang saya hanya paham apa yang saya lakukan. Jadi apa yang saya alami kemudian saya ambil kesimpulan sendiri. Yang saya tahu bahwa mari kita menjaga kemerdekaan kita. Wani berpikir, wani bercita-cita, kerjakan sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah lulus nanti kejarlah yang lebih asik. Yang ketiga, tempuhnya yang 1%. Mari kita berbuat kesalahan. Berbuat kesalahan yang menghasilkan sesuatu. Makanya nggak salah, nggak asik. Gitu. Ya. Tapi ya itu sekali lagi salah yang bisa menghasilkan kebenaran. Itu tadi teman-teman harapan dari Mas Joko untuk mahasiswa-mahasiswa zaman sekarang ya. Nah, untuk selama ini sepak terjang Mas Jiwo ini kan sudah banyak. Kira-kira apa saja sih? Apakah ada penghargaan-penghargaan yang didapat dari Mas Jiwo ini sampai saat ini? Penghargaan apa saja yang didapat? Bahkan apa yang paling tertinggi nih penghargaan yang pernah didapat dari Mas Jiwo ini? Ya, penghargaan saya nggak banyak, Mbak. Saya mendapat penghargaan 2 macam, tapi kelasnya nasional. Pertama, saya dapat penghargaan Danamon Social Entrepreneur Award tahun 2013. Kemudian saya 1 tahun berikutnya, maaf saya terangkan sedikit, penghargaan Danamon pada waktu itu saya dianggap sebagai wirausaha entrepreneur kewirausahaan karena saya mengajarkan masyarakat pokok mau menjadi pengusaha. Pada waktu itu belum ada pepaya, Pak. Jadi pada waktu itu belum ada durian. Yang ada adalah pepaya. Jadi masyarakat pokok pada waktu itu menjadi penjual pepaya. Jadi pertama kali, maaf ya, yang saya lakukan pertama kali di pokok itu bukan durian, adalah pepaya. Ya. Jadi pada saat saya dapat penghargaan Danamon itu, saya dianggap sebagai wirausaha sosial karena saya mampu menjadikan masyarakat pokok itu menjadi pedagang pepaya. Kemudian tahun 2015 pertama kali panen durian kan, tapi pada tahun 2015 itu saya dapat penghargaan dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia karena saya dianggap sebagai pelopor ketahanan pangan yang menciptakan pangan durian unggul
yang sebelumnya itu tidak ada menjadi ada. Oleh karena itu saya diberi penghargaan. Nah, jadi ini nih teman-teman beberapa penghargaan yang didapat oleh Mas Jiwo. Pertama itu ada Oke. Ya, untuk penghargaan saya hanya punya 2, tapi tingkatnya nasional semua. alhamdulillah. Ya, yang satu adalah Danamon Social Entrepreneur Award. Itu tahun 2000 berapa ini? 2013. Jadi saya pada waktu itu dianggap sebagai relawan yang bisa menjadikan masyarakat di Pogok itu menjadi wirausaha sosial, yaitu dengan menjadi penjual pepaya pada waktu itu ya, karena durian belum panen pada waktu itu, jadi wirausaha sosial di bidang pepaya. Kemudian yang kedua saya dapat penghargaan selanjutnya dari ini. Ini adalah dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Saya mendapat penghargaan APN Award atau Adikarya Pangan Nusantara kategori pelopor paling bergengsi, di mana saya dianggap bisa menghadirkan ketahanan pangan, yaitu ada pangan baru yang bersumber dari Wonogiri, yaitu durian unggul, di mana pada waktu itu tidak ada. Kemudian saya menghasilkan desa wisata durian Pogok itu dianggap sebagai sesuatu ketahanan pangan. Oleh karena itu saya dianugerahi ketahanan pangan oleh Menteri Pertanian Republik Indonesia tahun 2014. Tahun 2014 ya. Okay. Oke, kalau untuk penghargaan tertinggi nih, apa yang pernah Mas Jiwo dapat ini dalam perjalanannya? Penghargaan tertinggi itu nggak ada, Mbak. Penghargaan tertinggi adalah penerimaan oleh masyarakat. Saya hadir di mana titik saya berkunjung itu ditunggu, kemudian diajak berbicara, saya diberi keselamatan, dikasih makan. Itu penghargaan tertinggi yang pernah saya terima. Iya, selama saya di Wonogiri, saya diperlakukan oleh pemerintah desa Wonogiri, saya dapat kesempatan untuk berbakti kepada masyarakat Wonogiri, itu penghargaan tertinggi. Begitu juga kepada pemerintah Kabupaten Wonogiri, saya biarkan bertahun-tahun menjadi orang luar untuk berbakti kepada masyarakat Wonogiri di lereng selatan, dengan keselamatan saya dijamin, itu penghargaan tertinggi. Begitu juga ketika saya ke Kalimantan, ke Sumatera, ketika saya hadir, kemudian masyarakat menunggu cerita saya, itu sudah penghargaan tertinggi saya, Pak. Yeah. Jadi begitu ya, perjalanan dari Mas Jiwo ini. Kita langsung ke Oke, langsung ya. Oke. Oke, Mas Jiwo. Jadi saya mendengar cerita Mas Jiwo ini saja sebagai mas-mas KKN Abadi ini, saya aja tertarik dalam menjadi relawan. Kira-kira apa sih harapan Mas Jiwo, saya sebagai mahasiswa zaman sekarang itu apa yang bisa saya bantu untuk Mas Jiwo ini? Oke. Saya berharap sekali ya kawan-kawan mahasiswa ini ikut menyebarkan inspirasi ini. Apa yang saya lakukan ini, salah satunya adalah mungkin memperkenalkan saya kepada pihak-pihak kampus, di mana saya mungkin salah satu bisa menjadi narasumber ketika sebuah kampus itu akan memberangkatkan mas KKN yang beneran. Iya. Bagaimanapun juga saya lebih dari 10 tahun menjadi mahasiswa KKN Abadi. Saya kira ketika saya ada di kampus di hadapan mas dan mbak KKN yang mau berangkat beneran, saya kira mereka akan menyukai. Nah, disitulah saya bisa bercerita bahwa menjadi relawan itu asik gitu loh. Kemudian saya ingin berpesan bahwa ketika setelah lulus, kejarlah profesi. Karena untuk menolong orang lain itu harus menolong diri kita sendiri. Itu sama seperti kita sedang menaik pesawat. Kalau ada darurat, pramugari mengatakan, ambillah masker, tolonglah dirimu sendiri, baru menolong orang lain. Nah, dalam menjadi relawan pun demikian. Maka harus menolong diri kita sendiri. Artinya apa? Kita harus meraih profesi dulu. Mau jadi pengusaha, boleh. Menjadi wira swasta, boleh. Menjadi pegawai negeri, boleh.
menolong diri kita sendiri. Tapi jangan lupa harus menolong kepada orang lain. Kenapa? Menolong orang lain itu asik gitu. Karena ingat tadi ya, Iya. menjadi pengusaha itu asik, menjadi pengusaha sekaligus relawan lebih Lebih asik. Itu aja. Jadi di kampus itu saya bisa menginspirasi mereka. Jadi bagaimanapun juga saya ini mungkin prestasi nggak banyak ya, tapi ketika mahasiswa itu ketemu saya langsung karena saya pelakunya. Bagaimanapun jika mungkin mereka sudah melihat saya di YouTube atau dimanapun, mereka akan beda kalau saya ketemu langsung di Iya. kampus. Harapan saya mungkin saya bisa mengenalkan pada kampus-kampus untuk saya hadir di sana. Satu lagi, kenapa? Sebetulnya ini investasi bagi sebuah universitas. Karena kalau dalam satu KKN itu nggak tahu saya jumlahnya berapa, mungkin 100, 1000 atau 2000 kita nggak tahu ya. Satu saja atau dua saja dari 1000 orang itu menjadi KKN abadi kayak saya, itu nama kampusnya juga akan tercatat nama baiknya. Oh, dulu masuk KKN itu dari universitas itu satu angkatan berangkat, tahun berikutnya berangkat lagi. Jadi kemungkinan ada satu mahasiswa atau dua mahasiswa atau mungkin lebih bisa menjadi mahasiswa KKN abadi, dan itu kan membawa nama harum kampus lagi. Makin lama menjadi relawan, semakin banyak yang membawa nama harum kampus. Sebetulnya ini investasi tersendiri, investasi nama baik dari sebuah kampus. Jadi kalau saya hadir di depan mahasiswa yang mau KKN itu sangat tepat, bagus untuk saya bisa bercerita. Plong hati saya punya inspirasi, bisa ada orang yang mendengar. Pihak mahasiswa juga punya bahan akan berbakti, itu modelnya kayak apa. Pihak kampus pun juga akan senang karena apa, nama baiknya akan menjadi terangkat ketika mas-mas yang dilepas itu menjadi relawan yang mandiri kayak saya berhasil seperti itu. Jadi kita sama-sama senang gitu. Saya senang, mahasiswa senang, kampus senang. Iya. Tolong Mbak, saya dikasih tahu. Oke, jadi begitu harapan dari Mas Jiwo, dan itu tadi adalah kisah inspiratif dari Mas Jiwo tentang perjalanannya menjadi mas-mas KKN abadi. Terima kasih untuk pertemuannya kali ini, Terima bisa kasih, berbagi sama-sama. cerita bersama kita. Semoga lain waktu kita bisa bertemu lagi. Insya Allah kita ketemu lagi di kampus di musim KKN akan datang. Iya. Terima kasih. Terima kasih.